Halo guys, balik lagi sama gue Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPhone 15 versus iPhone 14 Pro. Kira-kira mana yang worth it untuk dibeli buat teman-teman semua? Apalagi kalau teman-teman emang lagi bimbang nih antara iPhone 15 dengan iPhone 14 Pro. Gak usah berlama-lama lagi, simak video ini gak selesai, langsung aja check this out. Oke, di video sebelumnya gue udah bahas full reviewnya iPhone 15 dan berbagai warna. Kalian bisa lihat di sini yang di tangan gue adalah warna pinknya. Kalau untuk iPhone 14 Pro yang warna deep purple-nya. Kedua iPhone ini memang agak membingungkan. Tapi akan gue jelaskan di video ini head to head-nya biar temen-temen bisa yakin mau beli yang mana. Kita akan bahas mulai dari warna dulu. Memang benar faktanya iPhone 15 lebih banyak pilihan warnanya. Adanya warna pink, black, yellow, blue, dan green. Berbeda sekali dengan iPhone 14 Pro nih. iPhone 14 Pro ini dikit warnanya ya. Cuman 4 warna doang. Yang sama gue ini warna deep purple. Adanya warna gold, space black, dan silver. Tetapi secara dimensi ukuran tuh sama. Dia sama-sama dibekali dengan 6,1 inch. Cara dimensi ukuran. Jadi makanya di genggaman tangan nih rasanya tuh pas-pas aja tuh. Karena gue memang lebih nyaman 6,1 inch daripada 6,7 inch. Lalu untuk bahannya atau desain material yang digunakan ini tuh juga beda ya. Kalau 14 Pro tuh stainless. Kalau misalkan si 15 ini tuh aluminium cuy. Jadi beda banget hand gripnya nih. Kalau lu genggam di tangan lu tuh beda gitu kan. Jadi biasanya lu lebih suka mana nih? Kan biasanya ada aja nih orang tuh yang kalau aluminium tuh tangan gue licin gitu kan. Kalau stainless steel tuh enak di tangan gitu. Ada aja, tapi itu bisa kalian pertimbangkan karena bahannya beda. Ini menggunakan aluminium, 14 Pro menggunakan stainless steel gitu. Lalu adanya Dynamic Island di keduanya, yaitu iPhone 14 Pro dan iPhone 15. Keduanya sama-sama memiliki Dynamic Island, jadi bikin makin bingung. Ya meskipun untuk fitur promotionnya itu ada di iPhone 14 Pro saja. Jadi 120 Hz itu ada di iPhone 14 Pro. Kalau iPhone 15 hanya ada 60 Hz saja gitu. Lalu kalau kita bandingkan secara chipset, keduanya sama-sama dibekali dengan chipset A16 Bionic. Untuk CPU core-nya sama, GPU core-nya sama, dan Neural Engine-nya pun sama. Jadi bisa kita katakan iPhone 15 nih kayak iPhone 14 Pro, cuman seri barunya aja dengan warna baru dan generasi baru setelah 14 Pro. Selanjutnya untuk colokan charger nih. Nah, untuk colokan charger nih ada bedanya ya. Bedanya di mana? Bener banget, iPhone 15 nih udah menggunakan USB-C atau Type-C. Kalau iPhone 14 Pro masih menggunakan Lightning charger. Jadi ya buat teman-teman perlu dipertimbangkan. Kalian tuh lebih suka yang sudah USB-C atau masih Lightning? Kalau misalkan teman-teman pakai iPad, MacBook, pasti terbiasa USB-C tuh. Ya, bisa dipertimbangkan untuk iPhone 15-nya karena iPhone 15 sudah USB-C kayak gitu. Oke. Lalu untuk display layarnya nih sebenarnya mirip-mirip ya. Seperti tadi udah gue katakan, ukurannya sama-sama 6,1 dan sudah Super SDR display. Meskipun perbedaannya yang tadi udah gue katakan juga, yaitu di promotion refresh rate-nya. Karena iPhone 15 ini masih di 60 Hz. Kalau 14 Pro ada di 120 Hz. Dan varian storage-nya ada sedikit perbedaan nih untuk varian storage. iPhone 15 start dari 128GB hingga 512GB. Berbeda dengan 14 Pro. 14 Pro ini 120GB hingga 1TB. Jadi bisa kalian pertimbangkan terkait varian storage-nya antara iPhone 15 dan iPhone 14 Pro ini nih. Oke, lanjut kita ke pembahasan kamera. Untuk kamera sistem ada perbedaan juga meskipun sama-sama 48 megapiksel kapasitasnya atau spesifikasinya. iPhone 15 ini masih menggunakan Advanced Dual Camera System, 48 megapiksel main dan 12 megapiksel ultra wide-nya. Beda banget nih sama si kamera boba nih yang 3 kamera. iPhone 14 Pro sudah menggunakan Pro Camera System di mana 48 megapiksel untuk main kameranya, 12 megapiksel untuk ultra wide-nya dan 12 megapiksel untuk telefotonya. Ya wajar ya, namanya juga dia punya 3 kamera. Jadi ada sedikit perbedaan. Di mana perbedaannya iPhone 15 tuh sudah gue cek ya. iPhone 15 itu tidak ada konfigurasi Pro RAW-nya. Jadi gue rasa perlu 3 kamera untuk mendapatkan hasil foto dengan RAW atau Pro RAW gitu. Meskipun iPhone 15 ini memiliki next generation portrait, tetapi
Tetapi ya itu tidak, apa ya gue katakannya ya, tidak jadi pertimbangan khusus atau pertimbangan yang harus kalian pikirkan banget, karena rasanya next generation portrait mode menurut gue masih seperti sama aja antara kedua iPhone ini. Dan kekurangan iPhone 15 ini karena tidak adanya telefoto, itu kenapa pengambilan foto cuman ada 0,5 kali, 1 kali, dan 2 kali saja opsionalnya atau opsinya gitu. Oke, berikut gue kasih tahu hasil foto kali satunya dulu sama iPhone 15 dan 14 Pro-nya, lalu 0,5-nya nih antara iPhone 14 Pro dan iPhone 15. Lalu untuk kali 2-nya ada perbedaan antara iPhone 15 dan 14 Pro. Meskipun kalau kalian perhatikan hasilnya, gue merasa sih, ini nggak tahu ya, ini opini gue aja, gue sih ngerasa itu masih jauh lebih tajam si iPhone 15. Lalu untuk kali 3-nya karena iPhone 15 tidak ada, jadi gue hadirkan 14 Pro-nya saja. Lalu kita lanjutkan ke footage portrait mode. Kalian bisa lihat di situ. Lagi-lagi portrait mode, meskipun terkesan iPhone 15 lebih tajam, tapi dia hanya sampai kali 2 aja atau 2 kali saja. Jadi kita bisa cek di sini untuk kali satunya antara iPhone 15 dan 14 Pro, dilanjut ke kali 2 dan kali 3 hanya untuk 14 Pro. Kali 3-nya ya. Kalau misalkan iPhone 15 mentok sampai di kali 2 saja kayak gitu. Oke, kita lanjut ke videonya. Nah, di situ kalian bisa lihat untuk footage video antara iPhone 15 dan iPhone 14 Pro. Gua ngerasa sih masih sama-sama tajam dan smooth hasilnya. Apalagi pada saat gue menggunakan telefoto yang ada di 14 Pro, meskipun si 15 ini nggak ada telefoto, tapi gue cukup takjub dengan fitur zoomnya. Stabil, meskipun pada saat pengambilan gambar terkesan tidak stabil, tapi resultnya sama-sama halus dan smooth. Good job Apple untuk kedua iPhone ini. Jadi makin bingung kan lo untuk beli yang mana nih, iPhone 15 atau 14 Pro. Kenapa gue katakan seperti itu? Dikarenakan fitur video yang ada di kedua iPhone ini itu support 4K hingga 60 fps ya. Tapi kekurangannya lagi-lagi karena ini nggak ada telefoto ya, jadi dia tidak ada fitur makro. Makro videonya juga nggak ada, makro fotonya juga nggak ada, dan ProRes-nya nggak ada nih. Adanya di 14 Pro aja untuk ProRes gitu. Oke, selanjutnya kita bicara kamera depan nih. Kamera depan keduanya seimbang, sama-sama spesifikasinya 12 megapiksel. Meskipun perbedaannya di Smart SDR-nya, untuk iPhone 15 menggunakan Smart SDR 5 dan iPhone 14 Pro ini menggunakan Smart SDR 4. Dan iPhone 15 adanya Next Generation Photo Portrait Mode with Focus and Deep Control. Tapi rasanya kalau kalian lihat hasil foto selfie-nya di sini, gimana? Sama aja ya. Dan untuk selfie portrait mode-nya juga kalian bisa lihat di sini, sepertinya sama aja. Ya karena spesifikasinya sama gitu ya menurut gua, kecuali kamera depannya iPhone 15 ini 48 megapiksel. Nah, baru tuh ada perbedaan yang signifikan. Di sini gua ngeliat antara 15 dan 14 Pro perbedaannya nggak signifikan. Tapi kalau iPhone 15 ini dibandingkan dengan iPhone 14 aja atau iPhone 14 base model, itu baru perbedaannya jauh banget. Udah jelas Dynamic Island menjadi pembedanya gitu. Nah, kalau 15 sama 14 Pro nih tipis-tipis gitu. Ya kan? Kalian bisa lihat sendiri deh tadi, video gimana, foto gimana, portrait mode-nya gimana. Ya kan? Tipis-tipis perbedaannya. Jadi ya gue yakin lu kalau mau beli di antara kedua ini memang pastinya bingung sih. Oke, kedua iPhone ini masih sama-sama memiliki 6GB memori RAM. Ya, meskipun gue nggak terlalu peduli untuk memorinya. Tetapi ada perbedaan sedikit pada bagian baterainya. iPhone 15 dibekali kapasitas baterai 3349 mAh. Tapi beda banget sama iPhone 14 Pro. 14 Pro itu masih menggunakan kapasitas 3200 mAh. Jadi, perlu kalian pertimbangkan ke depannya, meskipun perbedaannya tipis, pastinya harusnya jauh lebih awet iPhone 15 ketimbang iPhone 14 Pro ini. Gitu. Tapi balik lagi ke kalian ya. So, untuk updatean iOS jangan ditanya, kedua iPhone ini updatean iOS-nya pasti sama-sama masih lama. Masih lama kebagian, apalagi iPhone 15 baru buat dirilis. iPhone 14 Pro masih tahun lalu dirilis. Jadi keduanya masih jauh banget untuk dapat updatean pastinya. Tapi balik lagi menurut gua ke teman-teman, kalau misalkan kalian tanya ke gua, "Bang, lu pilih iPhone 15 atau iPhone 14 Pro?" Meskipun kamera 3 atau kamera boba iPhone 14 unggul, tapi gua rasanya pilih iPhone 15. Karena kenapa? Karena iPhone paling baru banget dirilis. Jadi pastinya harusnya jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya untuk kedepannya. Dan fitur-fitur bisa aja meskipun keduanya harusnya kebagian, tapi ya you know that Apple gimana. Jadi gue rasa gue lebih pilih iPhone 15 sih. Dan looks-nya enak banget sih dilihatnya iPhone 15 ini. Cuman balik lagi ke kalian, kalau kalian lebih pilih mana, iPhone 15 atau 14 Pro. Sesuaikan budget masing-masing. Jangan memaksakan. Kalau kalian cukupnya di iPhone 14 Pro aja, monggo, nggak
nggak apa-apa, silakan, nggak usah memaksakan. Atau kalian cukupnya di iPhone 15 budgetnya, nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah, karena keduanya tadi udah gue jelasin spesifikasinya dan hasilnya kalian juga tahu gitu kan. Jadi nggak usah dipaksain karena keduanya masih sama-sama baik dan sama-sama bagus. Memang sangat bingung pilih yang mana untuk beli, cuman balik ke kalian, ke kebutuhan kalian, ke budget kalian. Oke, ya udah, gue rasa cukup ya video kali ini ya, karena tadi udah gue jelasin, memang beda tipis aja. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye bye.